Mas, kita mulai lagi nih Mas, pagi Mas ya. Kali ini kira-kira kita bahasnya tentang kenapa harus malam aja ya. Maksudnya nongkrong gitu, kenapa harus malam gitu Mas ya. Menurut lu gimana ya? Kenapa anak-anak tuh senang banget sama malam? Mungkin karena ini kali Mas ya, sepi. Sepi ya? Ya, sepi dan Tenang. lebih sunyi kan. Jadi nongkrong tuh enak aja bawaannya. Terus juga nggak panas. Nggak panas ya? Iya. Tapi jajanan juga banyaknya malam ya Mas ya? Iya, malam. Iya, Kebanyakan tuh jajanan cemilan kebanyakan malam ya. Karena malam kadang kita ngumpul sama keluarga, sama teman. Bener sih Mas. Kan, jadi orang pada balik kerja nih, atau balik sekolah, balik aktivitas. Jadi misalnya dia mau nyemil-nyemil jam-jam segitu tuh. Iya. Dari sore sampai malam. Iya, apalagi ya karena kita udah ada yang kerja gitu ya Mas ya. Iya. Bisanya malam. Iya, iya. Makanya terkadang kalau kita mau ajak nongkrong siang tuh kayak Lucu apaan aja sih ya? Sepi banget gitu ya. Iya. Iya sih, iya sih. Lah kadang kocaknya nih ya, baru mulai nongkrong aja jam 11. Jam 11 jam itu. 11. Gokil. Padahal masih ada waktu ya Mas ya. Maksudnya kenapa gitu? Kamu Mas? Maksudnya masih ada waktu gitu buat kita misalnya jam 8 lah ya. Iya, iya. Tapi kita selalu ayolah masih jam 11 kan gimana Mas ya? Kita punya aktivitas lain besok hari kan. Padahal kan masih bisa. Iyalah besok ya. Cuma itu momentum Mas. Kita nggak boleh kehilangan momentum. Kalau misalnya udah harus hari itu ya udah hari itu nggak boleh dihilangin tuh momennya walaupun jam 11, jam 12 mulai. Tapi emang kan kalau pandangan misalnya perempuan nih ya, cewek kan kalau malam ya kalau misalkan itu cowok udah punya pacar kan, nyangkanya kita main sama yang lain gitu kan. Terus sama kayak perempuan tuh selalu apa ya, kalau malam tuh ibarat kata lu pulang apa gitu Ya, jadi ngapain sih lu ngobrol apaan, padahal kan kita ngobrol santai Mas ya, kayak tentang pekerjaan gitu. Tuh gimana Mas ya, kayak ya pasti takutnya ya kebanyakan tuh dari wanita-wanita ngobrolin cewek atau apa sih, mungkin gue nggak tahu ya kalau cewek tuh nongkrong dia kadarnya mungkin cuma sebentar ya, tapi gue nggak tahu pembahasannya apa, makanya dia heran kenapa tuh cowok kalau nongkrong bisa sampai pagi. Apa yang diobrolin ya kan? Kayak kadang ngopi ngerokok kan ya sampai lapar, pas jam satuan lapar tuh ya pesen makanan itu sih Mas ya. Tapi nikmatnya gitu Mas, apalagi lu ngerasa nggak sih kayak malam Selasa tuh beda, malam Rabu tuh beda, pas malam Sabtu Mas itu kayak bener-bener suasananya enak banget gitu ya. Iya. Tapi itu mungkin buat pekerja-pekerja yang office hour kantor ya, Sabtu Minggu libur. Nah, kalau buat yang retail, restoran, pasti mereka menganggap semua malam sama aja sih. Iya sih. Gue juga sih nganggap semua malam sama aja. Semua malam sama aja ya? Iya. Karena emang lu secara kerjaan emang pulang jam berapa tuh Mas? Gue pulang jam 6. Jam 6? Iya, maksudnya enak juga sih ya. Menurut gue apa ya, yang mungkin kalau misalnya nongkrong sampai jam 11, jam 12 cabut. Maksimal jam 12 lah ya kan. Ya gue sih tidur nggak begitu lama. Tidur cepet Mas. Cepet. Tapi kalau lu begadang kadang ngantuk gak sih Mas? Kayak nih gimana ya langsung momen ngantuk itu pas OTW Oh. sama jam 12 nih siang-siang tuh habis makan dan makanya gue kalau habis begadang tuh biasanya gue sarapan doang, nggak makan siang. Ntar sore baru makan. Kalau siang makan nih, wah Mas itu ujiannya berat banget sih itu. Wah ngantuk banget, gila. Ini sih Mas ya. Cuma kalau apa tuh malamnya seger lagi, main gambar lagi sih. Main gambar lagi. Tapi ada yang bilang Mas kalau gambar tuh enaknya malam, bener Mas? Setuju. Tapi kalau lebih tenang aja, lebih enjoy aja sih. Lebih kalem ya. Terus
Maksudnya kenapa gitu? Misal nih mas, lu ada kerjaan tentang gambar ya kan nggak menutup kemungkinan hobi kita menjadi pekerjaan mas. Kalau misalkan ada orang mau pesan pagi misalnya, terus harus rapi, kira-kira siang lah. Itu apa emang harus ngumpulin mood dulu atau gimana tuh mas? Enggak, kita Enggak harus bisa sebenarnya yang terjadi. Kan yang terjadi tuh kebanyakan seniman-seniman gue nunggu mood dulu deh baru bisa nih ya kan. Tapi sebenarnya ketika udah menjadi sebuah pekerjaan atau menjadi kewajiban buat kita harus bisa apa ya mengatur mood kita gitu. Mood untuk bekerja ya. Kerja mau gimana pun caranya lu harus mood. Nah makanya kebanyakan seniman-seniman tuh ada treatmentnya tuh. Jadi buat ngebangkitin moodnya, entar dia ngapain kan. Ada ritualnya ya mas. Iya, bisa dibilang ridersnya lah, ritual lah. Bahasa kerennya ritual ya. Tapi sebenarnya itu cara dia, treatment dia buat ngebangkitin mood dia. Entah dia ngapain ya kan, apa dia ngiter-ngiter dulu nih jalan-jalan, lalu habis itu balik ke rumah. Atau dia tipis-tipis ngerokok dulu atau ngapain dulu ya kan. Kebanyakan emang seniman kayak ngerokok ya mas. Maksudnya ketika itu mindset aja sih. Mindset ya. Apa ya sugesti ya? Gue harus ngerokok nih. Biar bisa gambar. Harus ada yang disugestiin. Harus ada seniman ya. Kayak gue kan gue lagi ngulik lagu nih ya, gitar. Wah, kalau nggak ada kopi sama rokok kurang nih ya kan. Tapi sebenarnya mah ada dan nggak ada pun sama, cuma kita butuh sugesti. Karena kita sugesti gini mas ya mungkin ya. Kalau misalkan kita ngerokok sama ngopi itu inspirasi selalu ada gitu kan. Selalu orang bilang kan ya kopi inspirasi. Iya kadang emang sugesti sih mas kayak gitu ya. Maksudnya kita juga bisa tanpa melakukan, kita ngopi dulu terus gambar sebenarnya bisa sih. Apa namanya nggak ngopi terus gambar bisa aja mas ya. Ada kok orang yang nggak ada, maksudnya nggak ngopi ya. Tapi dia bisa aja nulis ya kan. Kayak seniman cewek kan ada tuh penulis cewek, dia nggak ngopi, mungkin ngopi tapi dia nggak ngerokok tapi bisa kan hasil mungkin bisa. Tapi dia mungkin ada treatment buat diri dia sendiri, gimana cara gue ngebangkitin mood itu sih. Makanya kadang seniman tuh suka aneh-aneh kan. Ya kadang kan pernah kan kayak ada pandangan kalau misalkan kita begadang gitu mas sampai malam, apa sih namanya, ada tuh orang-orang bilang lu kalau nggak bisa begadang jangan begadang. Nah itu kan maksudnya gue setelah ngetahuin apa sih yang dimaksud lu kalau nggak bisa begadang jangan begadang gitu. Menurut gue yang dimaksud orang-orang itu yang lebih tua ya daripada kita tuh, dia pasti bilangnya lu kalau begadang tuh harusnya bangun pagi mas, gitu mas. Jadi kewajiban lu jangan ditinggal gitu kan ya. Iya. Kayak ini emang bener-bener begadang itu bener-bener gak tidur. Iya. Bukan mengubah jam 4 lu baru tidur. Iya. Mengubah pola jam tidur. Jadi kalau mau tidur ya udah tidur gitu, tapi tidurnya jangan sampai jam 4, itu kan udah pagi mas. Kalau begadang ya begadang, kayak misalkan pekerjaannya apa sih yang pakai baju hijau tuh mas, kalau hansip. Hansip kan lu begadang, lu bisa begadang ya udah lu jaga gitu keliling-keliling. Kalau misalkan ngantuk ya udah ngopi gitu, tapi nanti pas jam 6 baru pulang gitu. Pulang mas, aktivitas mati ntar. Iya. Ntar itu kan dari jam berapa mas ya? Kalau yang begadang tetap harus bangun pagi ya. Iya mas, maksudnya ya kita kan juga lagi rutinitas ya bangun pagi gitu. Maksudnya lu jangan malas-malas lah kalau misalkan bangun pagi gitu. Tapi mas kalau misalkan nih mas ya, temen ajak nongkrong nih mas ya, kan anak zaman tuh biasanya suka lu suka apa namanya, kayak pernah berteman sama orang yang minum gitu atau banyak mas temen gue yang minum. Iya, cuman gue yang minum permabukan duniawi lah, Bang. Iya sih emang kita
Yang penting jangan ngikutin ya mas ya. Iya. Malah gue ketawa-ketawa kalau misalkan ada yang mongkek. Iya. Mongkek ya. Mongkek tuh bahasa sininya ini aneh apa muntah ya, nembak Muntah, apa, ya. jackpot. Iya. Kalau ada yang mongkek gue malah gue ketawain gue malah kadang gue tuangin gue jadi barista. Jadi bartender. Oh, dulu ya. Gue jadi bartender gue tuangin. Nih boy. Tapi ya, emang lu segini doang nih gitu. Gue gitu. demen gue nggak nongkrong sama gue nongkrong sama orang mabuk aja gue jadi bisa ikut mabuk gitu. Aduh. Malah gue yang bikin dia ketawa-ketawa kan. Iya sih, bener. Kocaknya gitu. Karena ngelihat dia ya mas. Iya, karena gue ngerasa wah ini lucu nih. Terus kadang gue lagi nongkrong nih mabuk kan biasa gitaran kan. Iya. Jadi orang pada mabuk nih. Gue nyanyi lagu tapi misalkan gue ganti liriknya kan lirik kasar atau enggak bahasa Tiongkok, bahasa mana. Jadi dia ketawa gitu lucu Iya, aja. Mas. Suasananya jadi lucu. Gue pernah sih cuma yang nggak ikut-ikutan gua. Iya, yang penting ya kita nggak ikut-ikutan lah mas ya. Dari zaman sekolah juga teman-teman pada mabuy. Iya, istilah kata ya kita main-main, cuman ya udahlah. Ya intinya ya teman kita juga paham lah wah dia Iya. emang nggak mabuk nih ya kan. Kayak misalnya disuruh patungan Jangan tarikin, iya. ditarik sih gitu. Gue pun juga nanya misalkan lagi pada mau mabuk nih, naruh dong. Nih, gue bilang Buat apa? Ya. Iya. Buat mabuk gue enggak dah. Bener sih. Tapi kalau dunia malam memang kayak apa ya mas ya? Sekarang yang lagi begal ya mas ya. Nah itu kadang kan emang jalanan sepi banget ya mas ya. Sekarang juga ketika kita apalagi maling motor ya mas ya, banyak banget ya. Nah itu mas yang gue tahu ketika kita nangkep begal mas, terus begalnya mati misalkan ya, Kita dipidana. kita dipidana mas. Iya, iya. Nah Padahal itu pembelaan ya. iya padahal pembelaan ya mas ya. Maksudnya negeri kita ya, gue gak salahin negeri kita ya, Iya, kayak iya. kenapa sih hukum kita kayak gitu ya tentang Oke lah, mungkin kita nggak boleh main hakim sendiri ya. Tapi kan itu momennya kritis banget iya sih. antara hidup dan mati. Lu gini mas, misalkan lu nih mau dibunuh, mau dibacok, masa lu diem aja sih? Ya kan? Ya mau nggak mau, gimana cara lu mempertahankan diri? Ya lu ngelawan dong. Iya. Misalkan emang kita sebenarnya nggak niat bunuh kan, cuma gimana misalkan dia kadang juga kebawa emosi ya. Bawa emosi bener sih. Tapi kan kalau kita runut dari sebelum-sebelumnya dia nggak sekali dua kali kan. Iya. Mungkin ada yang pernah dibunuh sama dia atau dibacok, diapain. Tapi kan nggak ketahuan ya mas. Jadi Iya. iya. Istilah kata kita nyerahin diri ke polisi, Pak. Saya Begal nih. enggak, misalnya Pak, saya nangkep begal. Iya. Tapi mati. Terus polisi bilang, "Kamu penjara." Sakit hati gak mas? Kayak Sakit hati sih. iya ngerasa set kita udah mendingan gua nggak selamatin begal lah ya kan. Mending gua ini deh. Anjir gua Gua diemin aja dah. diemin aja Iya. deh, iya. Iya kita seolah-olah kayak zaman sekarang hidup. Jadi apapun semuanya diserahin kepada Bapak polisi ya. Tapi mas yang dari pertanyaan-pertanyaan itu kan kayak banyak nih malam lo ngomongin apa gitu. Pertama apa sih mas ya yang dia omongin Pasti cowok ya gitu? cowok kalau ketemu nanya kabar ya gimana lu kerja. Iya. Terus biasanya kerjaan, terus nanya kabar keluarga, terus ya kalau misalkan lu ada Udah jam 9 dikit. Iya. Misalnya lu ada pasangan nih ya pasti ya nanya pasangan lah ya. Iya. Cerita-cerita gitu Dia ya cerita pastilah ya. ya. Atau cerita-cerita siapa gitu ya. Iya, nih. benar. Siapa nih yang diceritain gitu. Terus baru kemari-marinya mulai dah tuh Jam 11-an ya. ungkapin unek-unek kayak gitu. Misalkan kalau emang deket banget pasti cerita masalah Cerita, dia gue bener. begini-begini nih gini-gini Kayak solusinya apa sih gitu kan? Iya. Udah bre, lu udah dah putusin aja misalkan, atau udah bre lu tinggalin aja lah gitu. Kayak pekerjaan lu resign lah. Tapi Iya. emang banyak sih mas. Kayak malam itu penuh dengan yang dimaksud malam itu penuh dengan cerita tuh kayak gitu mas. iya. Terus mulai makin malam mulai berimajinasi tuh Nah, ngobrolin apa kayak kehidupan. Iya. Terus ide-ide muncul kan gue begini nih gitu pokoknya ya makin malam makin gak jelas iya sih sebenarnya. lagi udah nggak ada duit
rokok. Iya. Biasanya tidur tuh mas ya. Kalau gue sih kalau udah nggak ngobrol gue tidur. Atau balik. Biasanya kan ada misalnya teman-teman main game gitu mas ya. Lu nggak main game kan ya. Iya. Terus tiba-tiba emang ya tidur aja gitu mas ya. Tidur gue. Kalau nggak gue selalu balik malas mas. Gue balik. Males. Kadang udah kebawa ngantuk. Iya. Iya, ya udah mending cabut apalagi nongkrong di daerah mana gitu kan jauh dari rumah, jauh mending dah. gue tidur dulu atau gue balik pagi. Oh, iya bener ya, aman ya mas ya. Aman. Ngeri juga sih mas ya kalau malam gitu, apalagi tempatnya jauh dari kawasan yang kita jangkau gitu. Tapi kadang deket rumah juga pun Ke rumah gue juga. nggak balik. Saking magernya jalan tuh mas. Iya, males. Anjir. Kadang dimotivasi, udah sih lah, ngapain sih balik gitu. Kadang kebawa motivasi. Nggak, bener. Kena motivasi pernah gua. Iya, Udah apa lu? Baliknya ntar aja pagi ya lalu. Iya, Ntar iya. makan sini kan enak mas, kayak gitu mas. Kan kita jadi dimotivasi. Iya. Ada aja motivasinya gitu. Udah sih ya jalan aja apa sini aja sih. Kan. Dulu kalau mau tidur aja sih gitu kan. Lucu kan. Iya. Misalkan kayak lu pagi ntar gampang makan. Gue ngebayangin pas jam 2 itu ketika kita ditawarin makan gitu ya pagi, ya kita udah ngerasa wah aman, ya udah kita bobo ya kan ya. Itu enak ya, tapi tergantung pas kita bangun orangnya nggak ada. Nah iya. itu kan mana seret mas, pernah tuh gue ngerasain mas. Kayak seret lah malam gitu ketika gue pengen buka kulkas ntar disangka nyolong ya kan. Iya. Kita kan gak enak juga kalau nggak bukan berarti kadang temen kan yaudah sih slow aja. Iya slow ya kan. Cuma kan gak enak aja. Gue pernah mas, gue nongkrong waktu itu sama temen gue, ya lu kenal lah, kita nggak sebutin orang. Iya. Bima lah. Sebutin deh. Terus Itu gue waktu itu sama temen kita juga. Nongkrong tuh mas, malam. Jalan, pernah ke warkop dulu kan, udah jam 2an nih, balik ke rumahnya dia, di depan rumah dia. Itu mas, gue berdua ketiduran dah tuh. Kita sama-sama tidur ya. Itu ketiduran di depan rumahnya dia. Oh, di rumah. Enggak, jadi enggak di rumah dia kan. Jadi kayak modelan sebelahnya ada rumah orang juga, kayak terasnya lebar gitu. Gua posisi nggak di depan rumah dia banget, di depan teras rumah orang. Tidur. Iya terus. Cerita ini sampai sekarangnya masih ngakak. Iya. Gua ketiduran nih. Gua bertiga sama dia juga ketiduran. Iya. Mendusin dah tuh. Mendusin jam 2. Jam 4 mau cabut ya kan. Pas gue bangun anjing. Mana si Bima nih? Wah ke dalam dia. Tuh posisi seret depan rumah orang ya kan. Terus gue ngeluarin motor mas. Ngeluarin motor mau jalan, nah itu terus duduk lagi kan, terus duduk tiba-tiba ketiduran lagi. Motor tuh di tengah jalan, pas bangun jam 6 kan. Anjing. Depan rumah orang tuh orang nggak keluar, udah kayak orang mabuk ya kan. Jadi itu si Orangnya mah di dalam aja. Orangnya di dalam. Yang ngajakin nongkrong yang punya rumah. Itu mas ya kan, terkadang kita ya kena motivasinya kayak gitu mas. Ntar di saat kita kan termasuk pelor ya. Paling enggak dia nemenin lah di rumah. Jadi kasih air lah ya kan. iya, ada yang dikenal gitu. Maksudnya misalkan tetangganya keluar ya kan, jebret. Wah, Gembel siapa dia? Ini Itu. gembel dari mana nih? Motor di tengah jalan ya. Itu enggak diambil. Aduh. Itu kocak banget sih waktu itu. Iya mas ya. Ya kenangan lo ya sama dia mah emang banyak sih ya. Lumayan. Iya sih. Jadi menurut lo malam ini bagus gak sih mas buat kita nih kayak anak muda gitu kan? Mungkin orang tua ada juga ya mas ya kayak. Tapi kalau orang tua mas kalau malam tuh kayak ngerasa gimana ya? Lu buang-buang waktu lah gitu. Maksudnya udah ya orang tuanya kayak kisaran umur 40 ya kan. Iya. Udah nggak bisa begadang lagi gitu kan. Terus dia punya istri, punya anak kadang neponin gitu. Ya udah lu jangan begadang dah, nanti urusannya repot gitu mas. Tapi kalau buat umur kita ini di 20 sampai 30 ya gimana tuh mas? Kalau udah orang tua kan dia udah cukup lah masanya. Iya. Paling ya waktunya untuk keluarga. Nyenengin keluarga ya. Anak dan istri. Kalau yang Semua orang cowok, tua iya, ya kan. Apalagi orang. udah bukan masanya, karena kalau masih muda kan masanya buat explore, Iya. buat lu keluar. Ntar kalau udah umur segitu ya lu balik lagi Iya benar. ke rumah masing-masing.
kalau umur kayak kita nih di rumah aja nih, pertama kita kurang gaul ya kan, jadi wawasan tuh Ansos ya. kurang, wawasan kurang, kita nggak tahu nih karakter orang-orang kayak gimana. Bener. Orang-orang jadi lebih apa ya, lebih Luas ya. luas aja Iya, sih, lebih lebih asik aja sih. Kayak ada masalah-masalah kehidupan tuh lu lebih enjoy aja karena lu sering nemu orang-orang ajaib gitu. Gue sering banget nemu orang-orang ajaib, tau-tau dia cerita ini, jadi gue tahu nih, oh dia masalahnya ada masalah ini, masalah ini. Jadi kita udah apa yang namanya Mas ya? Apa sih? Kita udah siap-siap gitu Mas ya. Oh, teman kita ngalamin masa ini. Ya udahlah kita siap-siap gitu buat Iya. jangan sampai ya kita ngerasain apa yang dia rasain gitu. Penyesalan apa yang dia sesalkan gitu. Jadi kita menambah wawasan, lebih menambah apa ya, energi. Jadi ketika hidup ada masalah kita dibawa enjoy aja Mas. Benar sih. Kalau yang orang rumahan nih pasti akan lebih sensitif orangnya. Benar. Kalau menurut gue ya. Kayak Kalau selama gue nggak adaptasi. Iya benar-benar. Iya gue ngerasain sih Mas. Dan kadang ketika kita ketemu orang baru nih, itu bisa jadi link baru buat kita. Kadang gue suka banget itu dapat, bukan berarti kita menganggap orang itu jadi memanfaatkan orang itu ya, tapi akhirnya dengan tanpa sadar apa ya, kita dipertemukan nih dengan orang yang cocok untuk misalkan gue ada band nih, ketemu orang itu, ngobrol-ngobrol ketemu, akhirnya dia tertarik gitu, bisa kayak gitu. Iya, benar. Ternyata kesukaan kita sama dia sama gitu ya, Mas. akhirnya dia mau ngebantu atau mau ngapain, jadi kadang munculnya tuh orang-orang kayak gitu, Ilmu baru buat lu ya Mas ya. makanya gue nggak pernah kayak misal ketemu orang nih dia ngajak ngobrol ya gue terusin aja ngobrol aja. Terusin Nggak aja. pernah gue enggak pak, saya lagi masih ngobrol gitu. Nah, ini ya, jangan nih Mas kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya gue anaknya kan secara pribadian introvert ya, Pendiam ya bener sih Mas. introvert, tapi mau nggak mau gimana caranya gue harus Sekarang ini setidaknya mengurangi kadar introvert. Bukan mengurangi sih, introvert itu bukan berarti kita nggak bisa kemana-mana di keramaian, Bener-bener. tapi ada masanya ketika kita butuh energi, kita healingnya tuh sendiri gitu. Oh. Kalau introvert beda, kalau extrovert mungkin dia healingnya ya dengan cara ketemu orang rame segala macam. Healing lo kayak ke Bogor gitu ya Mas. Bogor sendiri ya. atau gua ngapain sendiri. Boleh kapan nyoba ya Mas ya. Mungkin healing ke Bogor tuh enak juga ya. Asik sih Mas, gua karena kita bosan kan ngeliat ya Gedung perkotaan lagi ya. iya. Mungkin kalau orang yang Orang di pegunungan desa, pasti iya. ngeliat kota seneng kan. Kalau kita udah Kayak apaan sih nih kan gitu. bener sih. Kalau ngeliat pemandangan alam kan wah seger gitu, tanpa ada internet. Ini lu mikir Iya. nih project 2 bulan kemudian atau sebulan kemudian apa nih yang harus kita jalani gitu. Kalau gue gitu, Bener sih Mas. bukan berarti kita nggak punya mimpi ya. Gue pemimpi orangnya, tapi gimana cara kita harus bangun dari mimpi itu, kita harus lakuin gitu. Karena gue targetin nih Dan sebulan. wujudkan mimpi itu. Iya, gue sebulan ini ngapain aja nih, gue plot tuh. Gue harus jadi harus ada target nih, ini kelar project gua. Walaupun kadang nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Iya, tapi setidaknya kita udah nyoba. Setidaknya kita punya apa ya Mas? Punya target, punya plan. Punya plan sama kita udah tahu hasilnya kayak gini. Iya, Selanjutnya kita akan ubah lagi. Iya. Jadi ibarat kata lu boleh bermimpi tapi lu harus ada target dan lu harus ada apa ya? Lihat realita lah. Gue nggak mungkin kalau gue diem aja, tahu-tahu gue bisa misalnya band gue terkenal gitu apa keliling Eropa lah. Iya, amin. Gitu. Tapi kita harus buat dulu nih gimana caranya kita minimal rekaman dulu, targetin rekaman dulu. Ntar udah rekaman, jadi nggak usah mikirin yang jauh-jauh lah. Yang pasti-pasti aja ini realistis aja, biar jelas gitu. Pikiran, oh minimal nih gue rekaman dulu nih, masuk Spotify ya kan, YouTube. Minimal orang bisa denger lah. Iya, terbaru tambah lagi nih bikin album. Iya Mas, jadi lu punya maksudnya pembahasan malam tuh emang selalu nikmat ya, selalu bisa bikin kita jadi musisi, mungkin bisa jadi seniman, mungkin jadi orang yang
berkelas gitu dari kita tongkrong di mana gitu kan. Iya. Setidaknya itu sih, maksudnya bukan menghabiskan waktu muda untuk begadang ya kayak. Iya. Kita begadang biar ada sebuah manfaatnya gitu mas ya, buat kayak lu nih bermusik, teater, Iya, apalagi iya. ya kan, lu bahas kerjaan, kali aja lu ada link kan. Iya, kadang Gitu suka sih. muncul ini. Karena kita kalau mungkin emang sekarang zamannya online slow ya, bisa Mm-mm. nyari kerjaan di mana-mana atau nyari sesuatu gitu. Benar. Tinggal online segala. Tapi sulit. Iya sulit. Nah. Ya, ketika kita memperbanyak link, vibes-nya tuh agak enak lah, agak aja lah. Mungkin ya Kirimin memperluas- CV lu aja lah ya. apa sih kalau kata orang kan kalau sunahnya kan ketika kita berhasil menjalin hubung apa tali Silaturahmi. silaturahmi kan silaturahmi itu manfaat yang kita dapat rezeki terbuka lebar ya kan? Terus memperpanjang umur ya kan Benar. katanya. Ya kan apalagi mas Ya kayak apa ya, kayak menambah keberkahan aja sih mas ya. keberkahan ya itu maksudnya rezeki itu kan berarti walaupun bukan rezeki nggak selalu serta merta dengan uang tapi ya kita contohnya misalnya kerjaan lah Mm-mm. atau apapun lah kita perbanyak link jadi misalkan ada yang Kita nanya punya- kerjaan Mm-mm. ini ya gue ada kerjaan ini nih Kita gampang punya gitu. kemampuan, kita kerjain ya mas. Iya atau gue ada proyek ini nih lu mau gak gitu kan. Itu karena ada link gitu coba kalau Benar. kita di rumah kita nggak tahu Tahu ya. Tapi ya gitu sih mas ya. Ya mungkin itu Juga- aja kali mas ya. Apa ada lagi? channelan minjem duit ada pak Aja. Udah mas. Perbanyak ya. Karena emang susah banget ya. Kayak pinjol ya gimana ya mas ya, pinjol. Ntar kita keterikat. jangan dah mending minjem sama temen dah walaupun ya susah-susah gampang tapi kalau emang udah rezeki gua pun gini mas gua misalkan mau minjem ke lu nih tapi misalkan gua rezekinya emang minjem ke lu Nah. gua pertama chat dulu yang lain nih gua tapi pikiran gua nih patin lah Iya. tapi gua udah skip dulu masa patin sih walaupun gua kadang tahu realitanya wah patin pasti nggak punya duit nih cuma gua kesampingin dulu gua chat dulu yang Ada. lain wah aja nggak dapat lagi wah gagal nih Iya, iya. wah nggak goals nih nggak goals ya udahlah patin lah ya kan Dan pas gue chat lu ada ternyata ya kan nah itu emang dari rezeki karena kita di Bener. pikiran kita kesana Yakin gitu. ya, Mas, yakin ya? aja walaupun kadang teman kita tahu duitnya banyak emang kalau nggak rezeki pasti nggak dikasih Bener. nggak tahu kocak sih udah mas gitu. Oke mas ya, gitu aja mas ya. Iya. Gila seru banget ya bahasannya. Ya semoga kita bisa ketemu lagi mas ya di ya harus dong ya di minggu depan ya. Kita emang sering nongkrong cuman bikin kayak gini tuh jarang ya. konsisten Oke itu aja ya. See you. Udah, udah.